लोगों का बेरहमी से कत्ल किया है। Diawali dengan memperlihatkan seorang terpidana mati bernama Arjun yang diperankan oleh Salman Khan. Arjun merupakan seorang polisi Mumbai yang harus dihukum mati karena telah membantai 18 pejabat negara dengan brutal. Entah dosa apa yang telah mereka lakukan, sehingga polisi sebaik Arjun tidak tega-tega untuk mengeksekusi mereka. Pada saat proses persidangan, Arjun sama sekali tidak melakukan pembelaan. Justru ia meminta kepada pimpinan sidang agar dirinya segera diberikan hukuman mati. Karena Arjun telah bersumpah bahwa ia tidak akan pernah menceritakan kepada siapapun alasan dibalik pembunuhan tersebut. Persidangan disiarkan langsung oleh beberapa televisi yang memberitakan bahwa Arjun pelaku pembunuhan. Berita itu juga disaksikan oleh mantan kepala kepolisian Mumbai, yaitu mantan atasan Arjun yang bernama Samar Singh. Walaupun ia tidak begitu yakin, namun Samar meyakini bahwa yang dilakukan Arjun pasti demi menegakkan keadilan. Namun ia merasa janggal kenapa Arjun tidak membela diri dan tidak memberitahu publik mengenai motif dibalik pembunuhan itu. Kemudian kita diperlihatkan seorang kepala menteri yang bernama Kasi Tripedi. Ia begitu marah karena saudara laki-lakinya menjadi korban pembunuhan Arjun. Ia meminta kepada pengacaranya yang bernama Tyagi agar Arjun dibuat semenderita mungkin dengan berbagai macam jenis tuduhan palsu. Di sisi lain, Arjun yang berada dalam sel tahanan menceritakan kejadian yang sesungguhnya ke dalam lembaran kertas yang ia pegang. Di sini kita bisa mengetahui sosok polisi seperti apa Arjun itu sebenarnya. Dan cerita pun dimulai. Arjun merupakan bujangan baik hati yang hidup bahagia bersama ibu dan saudaranya. Saudara perempuan Arjun bernama Raki. Raki merupakan saudari satu-satunya yang sangat ia sayangi. Di tengah pembicaraan, Arjun berjanji kepada ibunya bahwa ia akan selalu menjaga Raki. Kemudian scene berganti memperlihatkan Arjun berhasil menangkap seorang germo yang bernama Hakim Luka. Luka ditangkap dan dibawa ke pengadilan karena telah memperkongkong dan membunuh perempuan dengan cara yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Namun pada saat persidangan, Luka dibantu oleh pengacara yang sangat handal. Ia memberitahu pimpinan sidang pada saat kejadian, Luka sedang berada di luar kota. Selain itu, ia juga sudah menyiapkan bukti-bukti palsu sehingga pimpinan sidang dengan mudahnya memutuskan bahwa Luka tidak bersalah. Setibanya di luar, Luka dan pengacaranya memberitahu bahwa mereka akan membalas perbuatan yang telah dilakukan Arjun kepadanya. Luka juga mengatakan dirinya sangat tergoda dengan kecantikan adiknya, yaitu Raki, yang mana hal tersebut membuat Arjun tidak kuasa menahan emosinya dan ia pun memukuli Luka dengan membabi buta. Pada malam harinya, Arjun melepas penat dan kekesalan yang ada di dalam dirinya di sebuah tempat hiburan. Ia ditemani oleh temannya yang juga anggota kepolisian Mumbai sekaligus sebagai tangan kanan Arjun, yaitu bernama Haider Ali. Haider menasihati Arjun agar tidak terlalu pusing terhadap masalah pekerjaannya. Pada saat perjalanan pulang, Arjun bertemu dengan Luka. Di sini Luka dengan sombongnya mengatakan bahwa hukum dan pengadilan berada di bawah kendalinya. Ia bebas melakukan kejahatan tanpa harus takut dengan kepolisian. Namun ia tidak menyadari bahwa Arjun merupakan polisi barbar, ditambah lagi pada waktu itu mereka berada jauh dari keramaian, sehingga Arjun memanfaatkan hal tersebut untuk memberi hukuman kepada Luka. Selain itu, ia juga membunuh semua pasukan Luka agar tidak ada saksi yang mengetahui tentang insiden pembunuhan tersebut. Pada esok paginya, Arjun mendapat panggilan dari Pak Komisaris, yaitu Samar Singh. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia mengaku bahwa dirinya lah yang telah membunuh Luka. Berbagai macam bacotan ia dapatkan dari petinggi polisi Mumbai karena tindakan yang ia lakukan bisa mencoreng nama baik kepolisian. Lalu Arjun menjelaskan, Luka telah melakukan berbagai macam jenis kejahatan dan tindak kezuliman selama masa hidupnya. Selain itu, ia selalu lolos dari hukum pengadilan. Dan yang paling penting, media maupun masyarakat tidak tahu siapa yang telah membunuh Luka karena tidak ada saksi maupun bukti yang mengarahkan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh dirinya. Mendengar pernyataan itu, semua polisi hanya bisa terdiam. Walaupun tindakan Arjun melanggar hukum, namun Pak Komisaris merasa kagum atas keberanian dan kecerdasannya. Kemudian Samar Singh menemui Perdana Menteri untuk membicarakan pembunuhan yang telah dilakukan Arjun kepada Luka. Samar Singh menjelaskan bahwa Arjun merupakan polisi pemberani yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Jika Mumbai ingin mengurangi tingkat kejahatan, polisi seperti Arjun tidak boleh disia-siakan. Lalu Samar Singh meminta izin untuk membentuk squad encounter, yaitu pasukan khusus penumpas kejahatan, di mana para penjahat hanya diberi dua pilihan, menyerahkan diri atau langsung dieksekusi. Lanjut cerita, Menteri beserta Samar Singh mengumumkan kepada media dan jajaran pemerintah
Demi menciptakan negara yang bebas dari kejahatan, maka dibentuklah Squad Encounter yang dipimpin langsung oleh Arjun. Kasih Tripedi yang pada saat itu belum menjabat sebagai ketua menteri menentang keras keputusan tersebut. Walaupun demikian, ketua menteri yang bernama Baskar bodoh amat. Ia tidak peduli dengan tanggapan politisi yang anti terhadap sistem kerjanya. Walaupun keputusannya terkesan otoriter, Baskar tetap memutuskan untuk mengoperasikan Squad Encounter. Setelah mendapat persetujuan dari menteri, Squad Encounter mulai beraksi dan mereka membumi hanguskan semua gangster yang berada di kota Mumbai. Tanpa pandang bulu, Arjun beserta yang lainnya mengeksekusi di tempat setiap penjahat yang tidak mau menyerahkan diri. Kemudian scene dialihkan ke Dubai. Kita diperlihatkan seorang bos mafia yang bernama Supari. Ia merupakan otak di balik segala kejahatan yang ada di kota Mumbai. Semua aksi yang dilakukan Squad Encounter terhadap anak buahnya membuat Supari begitu murka. Dan Kasih Tripedi merupakan salah satu politisi yang bekerja untuknya. Demi keberlangsungan karir mafianya di Mumbai, Supari memerintahkan Kasih membuat berita palsu bahwa aparat dan Perdana Menteri telah membunuh warga dengan seenaknya tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia. Akibat berita yang beredar, publik mulai geram terhadap pemerintahan dan ribuan masyarakat Mumbai melakukan aksi demo secara besar-besaran. Ternyata, manajemen konflik yang diciptakan Kasih Tripedi berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Ketika kota Mumbai sedang carut-marutnya mengenai pelanggaran HAM, pada saat itulah Kasih angkat bicara seolah-olah dialah yang paling pantas menjabat sebagai kepala menteri. Di scene lain, salah satu informan kepolisian memberitahu Arjun bahwa Dedekot Supari akan mengadakan pertemuan di sebuah tempat hiburan untuk merencanakan aksi pembunuhan terhadap Pak Komisaris. Setelah mengetahui semua informasi dengan detail, Arjun beserta yang lainnya mulai bergerak untuk mengagalkan rencana tersebut. Pada malam harinya, Squad Encounter datang lebih awal di tempat pertemuan. Ketika mereka sedang lengah, Arjun beserta yang lainnya langsung membunuh semua bawahan Supari yang ada di sana. Kabar duka atas kematian pasukan elitnya membuat Supari begitu geram. Ia bertekad untuk balas dendam dan menghancurkan Squad Encounter. Dan pada akhirnya, Supari terpaksa kembali ke Mumbai. Setibanya di Mumbai, Kasih meminta sejumlah uang, yang mana uang itu akan ia gunakan untuk menyogok beberapa partai dan politisi Mumbai agar dirinya bisa menggulingkan Baskar dari jabatan menteri. Jika dirinya menjadi kepala menteri, maka tidak akan ada lagi yang menghalangi Supari untuk menguasai kota Mumbai. Singkat cerita, akhirnya Kasih berhasil menduduki kursi kepala menteri. Sedikit informasi, kepala menteri atau Perdana Menteri India yaitu seseorang yang mengontrol sebuah kabinet dengan sistem parlementer. Selain itu, kepala menteri berhak memilih dan memberhentikan anggota kabinetnya berdasarkan masukan-masukan dari petinggi partainya. Dari kebijakan tersebut, Kasih langsung memindah tugaskan Samar Singh dan menggantikannya dengan komisaris baru yang bernama Yaswan. Keputusan tersebut membuat Samar menjadi galau karena ia tahu tujuan Kasih memindahkannya adalah untuk menghancurkan Squad Encounter. Tapi apalah daya, Samar tidak punya kekuatan melawan sistem pemerintah. Pada saat Samar ingin meninggalkan tempat dinasnya, terlihat Squad Encounter memberikan salam penghormatan kepadanya. Lalu Arjun berjanji, apapun yang terjadi, mereka akan tetap menumpas kejahatan. Satu demi persatu langkah Supari menguasai Mumbai akan segera terwujud. Namun masih ada satu penghalang, yaitu Squad Encounter. Kemudian Supari meminta Kasih agar komisaris baru yang telah ia pilih dengan segera menghancurkan Squad Encounter. Nah, masalahnya, menghancurkan Squad Encounter bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Walaupun Kasih sudah menjabat kepala menteri di kota tersebut, namun Squad Encounter sudah mendapat dukungan penuh dari ketua menteri pusat. Dari situasi tersebut, komisaris yang bernama Yaswan memindah tugaskan Haider Ali dengan alasan yang tidak masuk akal. Mereka berpikir, jika Haider Ali tidak lagi bersama Arjun, maka Squad Encounter lambat laun akan bubar dengan sendirinya. Tapi Haider tidak terima jika dirinya dipindahkan. Justru ia menentang keputusan Yaswan dan lebih memilih berhenti dari polisi. Arjun yang mengetahui hal itu dengan gagah beraninya mendatangi Menteri Luar Negeri agar pemindah tugasan yang ditujukan kepada rekannya segera dibatalkan. Sir, Haider Ali Khan wo sipahi hai. Di sisi lain, Haider melampiaskan kekesalannya dengan cara meminum limun sampai mabuk. Dan pada saat itu juga, Arjun menghampiri dan membawa kabar gembira kepadanya bahwa Haider akan tetap bertugas di tempat lamanya. Lanjut cerita, Yaswan melapor kepada Kasih Tripedi. Rencananya untuk menghancurkan Squad Encounter telah digagalkan oleh Arjun. Selain itu, Arjun juga menyadari bahwa mereka bekerja sama dengan Supari. Ditambah lagi,
Arjun memiliki bukti transaksi yang diberikan Supari kepada Kasih untuk menyogok para ketua partai. Di sini Yeswan begitu khawatir jika Arjun membocorkan semua kebusukan mereka kepada publik. Walaupun demikian, Kasih tetap berlagak santuy, seolah-olah ia bisa mengatasi Arjun dengan mudah. Pada esok paginya, Kasih meminta Arjun untuk menemuinya di kantor Kepala Menteri. Ketika Arjun memberikan salam hormat kepada Kasih, dengan sombongnya ia merendahkan dan mencaci maki Arjun bahwa dirinya jauh lebih unggul ketimbang jabatan yang dimiliki Arjun. Namun dengan garangnya Arjun memberitahu penghormatan yang ia berikan bukanlah untuknya, tapi kepada posisi konstitusional yang diduduki oleh Kasih. Setelah itu, Arjun menyerahkan bukti-bukti kejahatan Kasih begitu saja. Dengan senangnya, Kasih langsung membakar dokumen tersebut. Lalu Arjun memberitahu bahwa 2 salinan yang lainnya telah ia kirim ke kantor presiden dan menteri pusat. Seketika raut wajah Kasih berubah total dan ia mengancam Arjun akan menyesal atas tindakan yang telah ia lakukan. Namun Arjun sama sekali tidak gentar karena baginya kebenaran akan selalu menjadi pemenang. Sebelum pergi dari sana, Arjun memberikan salam hormat kepada Kasih dengan cara yang sangat epik. Tidak ingin keburukannya diketahui publik, Kasih menyiapkan rencana untuk menghancurkan Arjun. Tapi sebelum itu dilakukan, skuad encounter harus dihancurkan terlebih dahulu. Ia menyadari jika Arjun dan Haidar bersama, maka mustahil bagi mereka untuk menghancurkan skuad encounter. Oleh karena itu, ketika Arjun sedang berada di tempat lain, Supari memaksa informan yang selalu memberikan informasi kepada Arjun untuk memberitahu Haidar bahwa telah terjadi penculikan wanita di tempat rongsokan kereta api dan mereka harus segera diselamatkan. Lanjut cerita, Haidar beserta teman-temannya telah sampai di tempat tersebut. Karena situasi darurat, mereka pergi tanpa memberitahu Arjun terlebih dahulu. Di sini mereka menyadari bahwa informasi yang mereka dapatkan adalah sebuah jebakan karena di sana tidak ada tanda-tanda penculikan. Tidak lama kemudian, pasukan Supari menyerang habis-habisan pasukan encounter. Satu demi persatu anggota encounter berhasil mereka bunuh. Namun untuk membunuh Haidar bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena Haidar memiliki kemampuan dan keahlian yang hampir setara dengan Arjun, sehingga Supari sangat kesulitan menghadapinya. Ketika Haidar ingin mengeksekusi Supari, pada saat itu juga seseorang menembaknya dari belakang. Ternyata, salah satu anggota encounter yang bernama Abasti mengkhianati Haidar beserta teman-temannya, dan pada akhirnya Haidar pun gugur di dalam pertarungan itu. Kemudian Supari memberitahu Arjun bahwa teman-temannya sudah mati terbunuh. Pada hari esoknya, polisi Mumbai memberitahu publik mengenai kematian pasukan skuad encounter. Dan ironisnya Yeswan memutar balikan fakta. Ia memberitahu media bahwa Haidar Ali merupakan agen rahasia teroris yang mencoba untuk menghancurkan kota Mumbai. Untungnya, Abasti menggagalkan misi tersebut. Selain itu, Yeswan telah menyiapkan bukti palsu agar publik merasa yakin bahwa Haidar memang benar-benar seorang agen rahasia. Ketika Arjun membumikan jenazah rekan seperjuangannya, Supari menghubunginya kembali dan memberitahu Arjun entah apa yang disampaikan Supari sehingga Arjun begitu murka kepadanya. Dan pada saat itu juga lah Arjun membantai Supari beserta 18 politisi petinggi negara. Setelah itu Arjun menyerahkan diri kepada polisi. Kemudian scene dialihkan lagi kepada Arjun yang baru selesai menceritakan semua kejadian pembunuhan ke dalam lembaran diarinya. Namun sepertinya masih ada amarah yang belum terlampiaskan, sehingga Arjun menyobek lembaran cerita yang sudah capek-capek saya diktekan dari tadi. Tidak lama setelah itu, Samar Singh mendatangi dan memperlihatkan selembar kertas kepadanya, yang mana kertas itu berisikan bahwa Samar Singh akan bertindak sebagai pengacara Arjun. Pada saat persidangan dimulai, Samar Singh telah menyiapkan beberapa saksi agar mereka semua bisa tahu sosok seperti apa Arjun yang sebenarnya. Dari pernyataan yang diberikan saksi, kita bisa mengetahui bahwa Arjun merupakan aparat penumpas kejahatan yang sangat ditakuti para penjahat. Namun dengan bacotnya Tyagi langsung memberitahu pimpinan sidang bahwa Arjun telah mengakui kesalahan yang telah ia lakukan. Hal itu terbukti, Arjun sama sekali tidak membela diri ketika Tyagi memberikan berbagai macam tuduhan kepadanya. Kemudian Tyagi mengajukan beberapa pertanyaan kepada Arjun. Dikarenakan Arjun tidak mau menjawab pertanyaan darinya, maka dia sendirilah yang menjawab pertanyaan tersebut. Tyagi mengatakan bahwa adik Arjun yang bernama Raki merupakan seorang kupu-kupu malam kelas elit. Karena pada malam 1 November, sebelum peristiwa pembunuhan, Raki melayani 18 pejabat negara sekaligus. Tidak puas sampai di situ, Tyagi juga mengatakan
bahwa Raki juga melayani Arjun sebagai pemuas nafsunya. Mendengar pernyataan itu, seketika Arjun kehilangan kendali dan ia memukuli Tyagi dengan membabi buta. Walaupun sudah babak belur, ternyata Tyagi masih punya keberanian untuk mengeluarkan bacotannya. Ia memberitahu pimpinan sidang alasan kenapa Arjun membunuh 18 pejabat negara pada malam itu karena ia cemburu melihat Raki bercumbu dengan orang lain. Dari kekacauan tersebut, akhirnya Dewan Hakim menghentikan persidangan dan akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Samar Singh begitu murka atas kebohongan yang telah diciptakan Tyagi. Namun sampai di sini ia masih bingung kenapa Arjun tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Padahal Tyagi sudah memfitnah dan menginjak-injak harga diri keluarganya. Satu-satunya cara agar kasus yang dihadapi Arjun bisa diselesaikan yaitu dengan menghadirkan Raki sebagai saksi. Setelah bertemu dengan Raki, Samar menjadi tambah bingung karena Raki tidak mau menjawab pertanyaan darinya, melainkan hanya diam dan menangis tanpa henti. Sepertinya ada suatu peristiwa mengerikan yang membuat Raki begitu tertekan. Namun setelah Samar memberitahu bahwa orang-orang telah menuduh Raki memiliki hubungan yang tidak senonoh dengan kakaknya sendiri, Raki pun langsung menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Samar. Kemudian sidang pun dilanjutkan. Entah apa yang disampaikan Raki malam itu, sehingga Samar angkat tangan terhadap kasus yang ditanganinya. Ia tidak mau tahu lagi mengenai kasus Arjun, tapi lebih fokus untuk menjatuhkan Kasih dari jabatannya. Samar mengatakan, setelah melalui beberapa penelitian dan penyelidikan mengenai paspor palsu yang dituduhkan komisaris kepada Haider, Samar Singh mengungkapkan bahwa tinta dokumen yang menyatakan Haider sebagai agen teroris sama persis dengan tinta percetakan koran yang dimiliki Kepala Menteri. Dari sini, satu demi persatu kebusukan Kepala Menteri akhirnya terungkap. Pada saat Tyagi mencoba mengalihkan perhatian pimpinan sidang bahwa kasus yang mereka hadapi sekarang bukanlah kasus pemalsuan, melainkan kasus pembunuhan, pada saat itu juga Raki datang ke pengadilan untuk menjadi saksi kunci atas kasus yang dihadapi Arjun. Namun Arjun bukan merasa senang, justru ia merasa begitu marah ketika Raki ingin memberitahu kejadian yang sebenarnya. Walaupun demikian, Raki menghiraukan larangan Arjun dan ia tetap memberitahu semua hadirin wal hadirat alasan mengapa Arjun membabat habis 18 petinggi negara dengan brutal. Faktanya, Raki bukanlah wanita penghibur seperti yang telah dituduhkan Tyagi kepadanya, karena pada malam 1 November, Abasti dan Wakil Kepala Menteri membawanya ke Istana Menteri untuk dijadikan budak pemuas nafsu mereka. Kemudian Raki menceritakan kejadian yang sedetail-detailnya melalui bayangan kelam yang masih tersimpan di dalam ingatannya. Dari sini kita bisa mengetahui betapa biadabnya pelecehan demi pelecehan yang dinikmati oleh Raki. Para petinggi negara itu memperkongkongnya dengan cara yang lumayan dahlah. तो सीएम के फार्म हाउस पर आकर Dengan penuh emosi, Arjun meluluh lantakkan semua makhluk hidup yang ada di sana. Tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, ia membunuh para pejabat negara yang telah memperkongkong adiknya. Tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri dari amukan Arjun. Walaupun Supari mencoba untuk melawannya, namun kekuatan yang dimiliki Supari tidaklah seimbang dengan kemarahan yang ada di dalam diri Arjun, sehingga Arjun membunuhnya dengan sangat sadis. Setelah Raki selesai menceritakan fakta yang sebenarnya, kemudian ia memberitahu semua hadirin wal hadirat, inilah alasan kenapa Arjun lebih memilih hukuman mati ketimbang melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya. Karena Arjun tidak ingin publik tahu bahwa kehormatannya telah dibabat habis oleh 18 pejabat negara yang tidak berperi kemanusiaan. Setelah mendengar pernyataan yang diberikan Raki, pimpinan sidang memutuskan Kepala Menteri dan Komisaris Polisi harus dihukum atas kebohongan yang telah mereka berikan kepada publik. Dan Arjun pun dinyatakan tidak bersalah. Di akhir film, terlihat semua polisi memberikan penghormatan kepada Arjun, dan cerita pun selesai. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan bacotan bijaknya di kolom komentar, dan sampai jumpa di ngalur berikutnya.